Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Hanif Lutfila, Dwi Arfi Arianto, dan Laili Aprilia Fitriani. Yang terhormat Bapak Dosen Husni Mubarak dan teman-teman yang kami sayangi. Di sini kami akan mempresentasikan tes objektif dan subjektif. Apa itu tes objektif dan subjektif? Yang pertama, kita akan membahas tentang 1. Pengertian tes objektif dan subjektif. Yang kedua, jenis-jenis dan contoh tes objektif dan subjektif. Ketiga, petunjuk penyusun tes objektif dan subjektif. Keempat, kelebihan dan kelemahan tes objektif dan subjektif. Apa itu tes? Tes merupakan satu alat untuk pengukuran, yaitu alat untuk mengumpulkan informasi karakteristik suatu objek. Sedangkan tes objektif adalah tes dalam pemeriksaannya dapat dilakukan secara objektif. Hal ini memang dilakukan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tes yang berbentuk sesuai uraian bentuk IC atau uraian. Dalam penggunaan tes objektif ini, jumlah soal yang diajukan jauh lebih banyak dari tes uraian. Kadang-kadang untuk tes yang berlangsung selama 60 menit dapat diberikan 30-40 buah soal. Jenis-jenis tes objektif. Yang pertama ada menjodohkan, matching. Butir soal atau tugas yang jawabannya dijodohkan dengan seri jawaban. Yang kedua, pilihan ganda, multiple choice. Butir soal atau tugas yang jawabannya dipilih dari alternatif yang lebih dari 2. Benar salah, true false. Butir soal atau tugas yang berupa pernyataan yang jawabannya menggunakan pilihan pernyataan benar atau salah. Tes melengkapi, completion. Tes yang terdiri dari satu kalimat atau pernyataan yang belum lengkap dan siswa diminta untuk melengkapinya dengan satu atau beberapa kata. Tes subjektif atau uraian secara umum adalah pernyataan yang menuntut peserta didik menjawabnya dalam bentuk menguraikan, menjelaskan, mendiskusikan, membandingkan, menghubungkan pengertian-pengertian, memberikan alasan, dan bentuk lain sejenis sesuai dengan tuntutan pernyataan dengan menggunakan kata dan bahasanya sendiri. Jenis-jenis tes subjektif. IC atau uraian terbuka. Dalam uraian bebas, jawaban peserta didik tidak dibatasi, bergantung pada pandangan siswa itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh isi uraian bebas sifatnya umum. Yang kedua, IC atau uraian terbatas. Dalam menjawab, para peserta didik hanya menguraikan ide-idenya secara singkat dan tepat, sesuai dengan spasi atau ruang yang disediakan oleh para evaluator. Petunjuk penyusun tes objektif, tes benar salah. Ada 4. Yang pertama, tuliskan huruf B sampai S pada permulaan
masing-masing item dengan maksud untuk mempermudah mengerjakan atau memilih scoring. Yang kedua, usahakan agar jumlah butir soal yang harus dijawab sama dengan butir soal harus dijawab dengan S. Dalam hal ini, hendaknya pola jawaban tidak bersifat teratur, misalnya BS, B, S, BS, atau SS, BB, SS, BB, SS. Yang ketiga, hindari item yang masih bisa diperdebatkan. B sampai S, kekayaan lebih penting daripada kepandaian. Hindari pertanyaan-pertanyaan yang persis dengan buku. Yang keempat, hindari kata-kata yang menunjukkan kecenderungan memberi saran seperti yang hendaki oleh item yang bersangkutan, misalnya semua, tidak selalu, tidak pernah, dan sebagainya. Penyusunan tes subjektif. A. Hendaknya soal-soal tes dapat meliputi ide-ide pokok dari bahan yang diteskan. Mungkin disusun soal yang sifatnya komprehensif. B. Hendaknya soal tidak mengambil kalimat-kalimat yang disalin langsung dari buku atau catatan. C. Pada waktu menyusun, soal-soal itu sudah dilengkapi dengan kunci jawaban serta pedoman penilaiannya. D. Hendaknya diusahakan agar pertanyaan bervariasi antara jelaskan, bagaimana, mengapa, seberapa jauh, agar dapat diketahui lebih jauh penguasaan siswa terhadap bahan. E. Hendaknya rumusan soal dibuat sedemikian rupa sehingga mudah dipahami oleh tercoba. F. Hendaknya tegaskan model jawaban yang dikehendaki oleh penyusun tes. Untuk ini, pertanyaan tidak boleh terlalu umum, tapi harus spesifik. Kelebihan tes objektif. Kelebihannya ada 4. Yang pertama, mudah disiapkan dan disusun. Yang kedua, tidak memberi banyak atau kesempatan untuk berspekulasi atau untung-untungan. Yang ketiga, mendorong peserta didik untuk berani mengemukakan pendapat serta menyusun dalam bentuk kalimat yang bagus. Yang keempat, memberi kesempatan pada peserta didik untuk mengutarakan pendapat dengan gaya bahasa dan caranya sendiri. Untuk kelemahan tes subjektif ada 4 juga. Kadar validitas dan reliabilitas rendah, karena juga diketahui dari segi mana dari pengetahuan siswa yang betul-betul telah dikuasai. Cara memeriksanya banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur subjektif. Pemeriksaannya lebih sulit sebab membutuhkan pertimbangan individual lebih banyak dari penilaian. Waktu untuk koreksinya lama dan tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Kelebihan dan kelemahan tes objektif. Tes objektif sifatnya lebih representatif dalam hal mencakup dan mewakili materi yang telah diajarkan kepada peserta didik atau telah diperintahkan kepada peserta didik untuk mempelajarinya. Butir-butir soal pada tes objektif jauh lebih mudah dianalisis, baik dari segi derajat kesukarannya, daya pembedanya, validitas maupun reliabilitasnya.
Berbeda dengan tes uraian, maka tes objektif memberikan kemungkinan kepada orang lain untuk ditugasi atau dimintai bantuan guru mengoreksi hasil tersebut. Terima kasih. Sampai saat ini presentasi dari kelompok kami semoga bermanfaat. Jaga kesehatan kalian selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.